Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tamu kita hari ini di redaksi Suara NTB adalah Kepala PUPR NTB, Bapak Insinyur Haji Ridwan Shah MT. Beliau akrab disapa Dai Iwan. Kita akan berbincang-bincang tentang rencana penyelesaian pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung di destinasi super prioritas DSP Mandalika di Lombok Tengah. Apa kabar Dai Iwan? Alhamdulillah Mas Agus, baik, sehat. Alhamdulillah. Ini ada rencana penyelesaian pembangunan infrastruktur ya, Iya. dan fasilitas pendukung di DSP Mandalika. Ya. Gimana ceritanya tuh Pak? Iya, Mandalika ini dalam konteks regional maupun nasional itu sangat seksi. Apalagi akhir-akhir ini setelah ditetapkan oleh pemerintah pusat menjadi destinasi pariwisata super prioritas DPSP. Karena dia super prioritas sehingga pemihakan pemerintah dalam pembangunan Mandalika ini menjadi sangat tinggi. Nah, sebenarnya kita maklumi Pak Jokowi, pemerintah pusat ini ingin menciptakan 5 Bali baru. 5 Bali baru ini itulah dikenal dengan DPSP itu. 5 itu Mandalika, Labuhan Bajo, Danau Toba, Likupang, dan Borobudur. Mandalika ini memang sangat spesifik dan kita semua sudah maklum dalam konteks regional provinsi. Mandalika ini kan kawasan strategis provinsi. Selain DPSP tadi juga menjadi lokasi sport tourism yang akhir-akhir ini menjadi tren. Nah, karena Pak Jokowi ini akan selesai pemerintahan ini 2024, nah beliau berpesan melalui Pak Luhut, Menko Marves, supaya Mandalika ini tuntaskan 2024 paling lambat. Nah, oleh karena itu pemerintah provinsi juga beberapa pemerintah aparat dari kabupaten diundang untuk melakukan inventarisasi. Apa-apa saja sih yang dibutuhkan supaya Mandalika ini tuntas persiapannya. Nah, oleh karenanya kita sudah buat rencana-rencana, antara lain adalah infrastruktur. Apa saja ya infrastruktur? Ya, infrastruktur tentu yang pertama jalan. Kita ingin memastikan bahwa akses dari dan menuju Mandalika ini terutama menghadapi event-event internasional seperti MotoGP, WSBK, Asia Thailand, dan lain-lain ini tidak ada masalah. Nah, memang sekarang sudah ada jalan bypass segala macam, tapi kan kita perlu mengantisipasi juga bahwa pintu masuk tidak harus melalui bypass. Dari arah timur kita selesaikan jalan dari Kute menuju ke Kruak. Iya. Ya, sehingga akses orang dari timur bisa lebih mudah masuk dari sana. Juga mengcover daerah-daerah sekitarnya. Nah, yang kedua juga yang masih menjadi catatan ini adalah jalan dari Lembar, dari Pelabuhan Gilimas ke menuju ke Mandalika. Nah, jalan yang ada ini kan sempit, padahal kita tahu Gilimas ini kan adalah pintu gerbang dari arah barat yang masuk melalui laut. Di situ juga kapal cruise, peti kemas, logistik yang lewat laut itu masuknya melalui Gilimas. Dan memang Gilimas itu dibangun antara lain untuk melayani pergerakan logistik dan transportasi laut menuju dan kembali dari Mandalika ke arah barat. Nah, oleh karenanya kita usulkan jalan yang menghubungkan dari sana. Juga kita fokus karena ketika kita bicara Mandalika dengan pengalaman kemarin kan kamar hotel kita kan masih sekitar 12.000. Ketika 100.000 ini datang
Nah itu kan mereka akan menginapnya tidak hanya di Lombok Tengah atau di Mandalika, dia juga menginap di Gili, di Lombok Barat, Senggigi, dan lain-lain. Sehingga kita perlu meningkatkan juga infrastruktur jalan yang dari arah Senggigi, dari arah Pemenang, melalui Pusuk dan lain-lain. Berikut juga kita juga tahu jalan-jalan kita ini masih gelap. Ya kita usulkan juga fasilitas keselamatan jalan dan lain-lain. Artinya bahwa kita 2 tahun lagi 2024 tidak lagi bicara jalan rusak, jalannya masih gelap dan lain-lain. Nah itu persoalan infrastruktur. Kalau yang bandara, bypassnya kira-kira sudah oke lah, tinggal aksesoris saja. Nah yang tidak kalah pentingnya kaitan dengan Mandalika ini adalah persoalan sampah. Nah pengalaman kemarin juga kita lihat bahwa sampah penanganannya di Mandalika ini belum optimal. Kita baru hanya kumpul, angkut, buang. Tapi dalam konteks program Zero Waste atau program-program penanganan sampah yang dikembangkan sekarang ini kan tidak hanya sekedar kita angkut dan buang. Kita ingin kelola sampah ini secara terpadu. Sehingga di dalam usulan Mandalika ini juga mengemuka cukup besar anggaran untuk penanganan sampah. Jadi ketika bicara sampah Mandalika, kita harus bicara TPA regional Kebun Kongo, terus di Lemer, dan tentu saja yang ada di Lombok Tengah sendiri di Pengengat. Jadi itu juga kami usulkan, sehingga tidak ada lagi kita bicara sampah yang berserakan, sampah yang tidak dibuang, masyarakat yang belum tersosialisasikan bagaimana memilah, memilih, dan mengangkut sampah itu ke tempat-tempat yang sudah ditentukan. Dan poin yang terpenting dari semua itu, arahan Bapak Presiden kepada kita dalam beberapa kali rapat itu, bahwa Mandalika itu baru terasa nendang ketika 7 desa yang melingkari Mandalika itu merasakan manfaat terhadap keberadaan daripada Mandalika Hidup Pikuk MotoGP itu. Sehingga arahan dari Pak Luhut kepada seluruh daerah yang ikut dalam rapat itu yang mewakili 5 DPSP ini, bahwa harus dituntaskan seluruh desa, terutama 7 desa yang ada di sekitar Mandalika itu. Apa yang dituntaskan? Tentu infrastruktur dasarnya, air bersih, jalan, penataan koridor, homestay, penanganan limbah, jaringan internet, penguatan UMKM-nya, dan lain-lain. Nah, sehingga infrastrukturnya oke, penanganan sampahnya juga oke, lalu juga desa-desa yang ada di sekitar sana itu juga dilakukan penguatan secara ekonomi. Tidak cukup di situ juga, kita juga menyiapkan juga usulan anggaran untuk menyiapkan rumah sakit internasional Mandalika. Kita perkuat alkesnya, ruangan-ruangannya, lalu fasilitas-fasilitasnya. Nah, tidak cukup sampai di soal kesehatan, kita juga memasukkan juga jalan desa, terus desa wisata, semua desa wisata yang ada di sana kita lakukan penguatan termasuk UMKM-UMKM-nya. Nah, pertemuan yang berkali-kali itu juga meyakinkan sekali bahwa memang pemerintah ini sangat serius. Nah, dari indikasi yang ada itu keluarlah perintah Bapak Presiden kepada jajaran kementerian untuk menambah uang APBN itu sekitar 18 triliun untuk 5 DPSP ini. Ya, kita teridentifikasi sekitar 2 triliun, hampir sekitar 2 triliun untuk 2 tahun, 2023 dan 2024. Ya, tentu kan ada proses-proses teknis yang harus kita lalui, sehingga mana yang lebih siap dulu itu dikerjakan 2023. Tapi khusus untuk sampah, arahan dari Pak Luhut, Menko Marves, harus tuntas di 2023. Sehingga sekarang kami sedang bekerja keras menyiapkan readiness kriteria, kesiapan dokumen, AMDAL, lahan, detail engineering desainnya untuk pengolahan sampah di beberapa TPA yang akan menangani sampah di Mandalika. Kalau kendala selama ini masih ada nggak? Secara teknis hampir tidak ada. Cuman satu hal juga yang lupa saya sampaikan adalah penanganan
rehabilitasi hutan yang ada di sekitar Mandalika itu. Karena eksploitasi yang berlebihan, pembangunan infrastruktur, hotel, homestay, rumah-rumah yang di atas itu dikhawatirkan itu juga akan menimbulkan persoalan banjir, walaupun kita sudah membuat saluran kanal yang sangat sempurna dari sisi KPU-annya, tapi ketika hutan di atas tidak dikendalikan, ini kita bicara tata ruang, pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang, nah ini juga ranahnya di kabupaten. Sehingga kalau saya lihat persoalan yang mendasar di Mandalika itu yang harus diantisipasi sekarang, selain masyarakatnya harus lebih memiliki hospitality yang cukup baik pada para tamu, adalah soal menangani daerah hulunya, yaitu tertib pemanfaatan ruang dan pengendalian pembangunan yang mengakibatkan banjir di wilayah di bawahnya. Kalau pembebasan lahan sudah tidak ada lagi ya? Pembebasan lahan di dalam pembangunan infrastruktur misalnya enggak? Insya Allah sudah selesai, karena yang lahan dari ITDC sendiri kan diberikan tanpa dihibahkan kepada pemerintah. Ya mungkin untuk kedepannya memang lahan-lahan yang sepanjang jalan tuh masyarakat memang masih ada, tapi itu tidak terlalu besar. Kita kan membangunnya juga bertahap. Jadi nanti jalan yang kita bangun tuh dari Simpang Songgong menuju ke Awang. Setelah Awang tuh baru terus nanti bertahap 2 tahun 2023-2024 sambil kita siapkan lahannya, kita inventarisir. Jadi kita membangun dulu di daerah-daerah yang tidak memerlukan lahan yang harus dilakukan ganti rugi karena perlu waktu dan penyiapan anggaran dari APBD. Nah, pengalaman di WSBK kemarin kan masih ada genangan kalau ada hujan itu. Iya. Nah, ditangani enggak itu, Pak? Ditangani, dan ini sudah selesai. Sudah selesai. Nah, karena memang kemarin waktu WSBK yang tahun lalu kan memang belum tuntas, Mas Agus. Pembangunan infrastruktur itu belum tuntas, penanganan di dalam, dan juga belum selesai pembangunan saluran yang dari luar. Alhamdulillah ketika MotoGP kemarin kan sudah tidak lagi genangan, dan sekarang pun proyek-proyek untuk penanganan banjirnya juga sudah hampir tuntas yang di luar. Nah, kalau misalnya infrastruktur ini selesai, fasilitas lain ini selesai, ini akan keren sekali Mandalika. Apa harapan Pemprov? Iya, harapan kita kalau kita lihat dari ukuran makroekonomi bahwa keberadaan Mandalika dan eventnya yang sudah kita laksanakan ini mampu mendongkrak perekonomian kita. Secara gampang saja hasil dari BPS kan ada berapa triliun uang yang beredar di sana. Lalu pertumbuhan ekonomi kita itu positif dan bagus sekali. Nah, itu kita yakini itu karena Mandalika, karena tidak semua daerah pertumbuhan ekonomi sepesat itu, dan lagi-lagi sport tourism Mandalika lah yang menopang itu. Nah, sehingga dalam pemikiran kami pemerintah provinsi bahwa kita ini sudah on the right track, bahwa ketika kita ingin mendongkrak perekonomian pasca pandemi ini adalah jawabannya adalah sport tourism, pariwisata. Kita punya Mandalika, apalagi kita sudah pernah MXGP dan kita sudah kontrak 5 tahun. Nah, sehingga ada MotoGP, ada MXGP, dan ada beberapa kegiatan lain. Nah, di situ saya lihat begitu sentral, begitu seksi kita bicara Mandalika ini, karena dia juga memberikan multiplier efek bagi sektor-sektor yang lain. Nah, ketika kami juga dari PU ini mengusulkan Mandalika, kita tidak bisa bicara Lombok Tengah sebenarnya, bahwa Mandalika ini adalah hub dari seluruh rencana pengembangan pariwisata terpadu di Pulau Lombok. Jadi kita bicara Mandalika, jalannya harus bicara jalan sepulau Lombok, harus bicara air bersih juga, bagaimana mencukupi wilayah Mandalika dan sekitarnya. Apalagi kita ada rencana akan menjadi tuan rumah Formula One, mudah-mudahan di tahun 2024. Lagi-lagi kita bicara infrastruktur, karena syarat untuk digelarnya F1 dari sisi kesiapan di daerah itu bahwa harus ada 3.000 minimal kamar hotel berbintang 5. Lagi-lagi kebutuhan air bersih, kebutuhan infrastruktur dan lain-lain itu juga harus kita siapkan dari sekarang. Nah, itulah yang mendasarinya kenapa Mandalika ini kita fokus, karena memang sekali lagi kalau kita mau jual NTB ini yang paling seksi adalah kita bicara Mandalika hari ini, karena memang dia memang lagi menjadi trending topik.
dengan event-event internasionalnya. Kalau dari 2 triliun yang diusulkan realisasi yang disetujui? Nah, dalam minggu-minggu ini sedang dibahas. Sedang dibahas. 2 triliun itu saya lihat akan dibagi menjadi 2 tahun. Tahun 2023 sebagian, mungkin sekitar 1,5. Sisanya 2024. Nah, tentu ini kan uangnya ini kan akan turun, ada melalui, bisa saja langsung ke daerah, bisa juga melalui program-program Inpres, bisa juga melalui program yang sudah ada di kementerian. Nah, ini yang sedang digodok di Kemenko Marves, Bappenas, Kementerian Keuangan, dan kementerian teknis di Jakarta, sehingga hajat untuk menyelesaikan Mandalika ini bisa segera terwujud mulai penganggarannya di tahun 2023. Apakah melalui DAK boleh atau melalui anggaran-anggaran lainnya. Kita tunggu mungkin akhir bulan September. Nah, kalau untuk memperkuat infrastruktur, ada nggak program yang didukung oleh program provinsi ya? Iya, kalau kita, tapi tidak dalam konteks ini, kita sekarang sedang menyusun SPAM regional, sistem penyediaan air minum regional. Jadi nanti konsepnya itu ketika kita bicara air minum ini kan bicara kualitas dan kecukupan. Nah, kita tahu daerah selatan, Mandalika, daerah wilayah ke sana selatan lagi ke Lombok Timur itu kan daerah yang airnya relatif kurang. Sementara di Lombok Barat dan Utara ini airnya berlebih, malah dibuang. Jadi konsep kita itu air itu tidak boleh ada satu tetes pun terbuang percuma ke laut. Sehingga air baku apakah yang dari bendungan, Meninting misalnya, atau dari air baku yang ada sumber mata air itu, yang sekarang menjadi sumber air minum di Lombok Barat dan Lombok Utara misalnya, atau Kota Mataram dikelola oleh PDAM kita atau PT Air Minum Geremenang ini, kita coba konekkan dengan sistem regional, jadi lintas kabupaten kita buat infrastruktur segala macam. Jadi ke depan ini memang yang sangat seksi itu adalah menurut saya, selain kita bicara infrastruktur transportasinya, adalah penyediaan air minumnya yang memadai. Banyak konsep, banyak cara, tapi tentu kita ingin maksimalkan. Ada juga yang menggunakan SWRO, mengolah air laut menjadi air, tapi itu kan mahal dan teknologinya juga relatif agak perawatannya. Nah, ini kita coba dengan SPAM regional, dan sekarang di PU sedang dibahas, sedang bergulir dengan menggunakan model kerjasama pemerintah dan badan usaha, sehingga nanti dalam operasionalisasinya swasta ini yang akan melaksanakan perencanaan, membangun infrastrukturnya, menangkap airnya, lalu airnya dihitung berapa harga jualnya, dibeli oleh PDAM dengan hitung-hitungan yang tentu harus tetap layak dari sisi ekonomi, layak juga dari sisi lingkungan dan lain-lain. Jadi yang strategis itu menurut saya ke depan adalah kita berbicara selain tata ruang tadi, untuk sustainabilitasnya pembangunan Lombok khususnya Mandalika itu adalah soal air minum. Terima kasih Daiwan atas waktu dan kesempatannya berbincang-bincang dengan kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.